Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Satu sedekah kita berikan ke masjid, satu sedekah kita berikan kepada fakir miskin, kita ulurkan tangan kepada anak yatim, maka semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jangankan 10, bahkan sampai 100 kali lipat hamba Allah bila itu dikerjakan dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang yang mau merenungi, orang-orang yang mau menghayati saat Ramadan hanya tinggal 3 hari lagi, saat Ramadan seolah-olah ingin beranjak pergi, saat Ramadan itu melambaikan tangan belasungkawa dengan kita, yang hanya hitungan beberapa waktu lagi, berapa jam lagi Ramadan itu akan meninggalkan kita hamba Allah. Orang-orang yang punya mata batin, orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktunya di masjid, orang-orang yang bertadarus dengan jamaah di masjid jami, orang-orang yang sholat tarawihnya tidak pernah bolong, orang-orang yang khatam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, mereka kala Ramadan itu ingin meranjak pergi meninggalkan dia, maka hati tersebut hamba Allah akan bergumam dan menangis dengan dalam sekali. Kenapa demikian? Segudang pertanyaan hadir dalam kehidupannya. Ya Rabb, malam ini Engkau masih memberikan saya kesempatan untuk bisa hidup dan sholat tarawih di masjid jami. Kami dengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Taufik, kami ikuti imam yang diimami oleh Ustadz Romi Saputra. Akankah ya Allah Ramadan tahun depan Engkau menghidupkan kami kembali untuk bisa berkumpul seperti malam ini, beribadah luar biasa, tahajud kami di sepertiga malam, tadarus kami khatam Al-Quran bahkan sampai 3 kali. Kalau itu terjadi, kita tidak diberikan kesempatan dalam kehidupan di Ramadan yang akan datang, maka sia-sia, maka sangatlah menyesal dan pilu hati kita hamba Allah. Intinya, orang-orang yang mau merenungi indahnya Ramadan, orang-orang yang mu'allaqun hatinya berkaitan mengikat hati dengan ibadah dalam bulan suci Ramadan, wadai Ramadan hanya tersisa tidak sampai 1 minggu, dia akan menangis terhadap kepergian Ramadan. Nabi saja hamba Allah, kalau ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah tidak pernah mengenal ruang dan waktu, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan? Nabi meninggalkan lelap tidurnya untuk beriktikaf di masjid di akhir Ramadan. Beliau lantunkan doa yang senantiasa beliau lantunkan kepada Allah adalah innaka afuwun karimun. Rasul senantiasa meminta doa dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dari kita hamba Allah, apakah Rasul itu orang yang tidak maksum? Apakah Rasul itu adalah orang yang tidak dipelihara oleh Allah? Apakah Rasul itu adalah orang yang melakukan dosa yang menggunung? Tidak. Tetapi beliau beribadah luar biasa dalam bulan suci Ramadan. Sapugah Nabi hana jaminan surga, sedangkan umat yang lain, al-imra'ah badaratni, ada seorang perempuan yang ingin mendahuluiku masuk surga, kata Rasul. Artinya Rasul sudah mendapatkan legalitas dan beliau dijamin surga. Tetapi ibadahnya menjelang akhir Ramadan tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Jarang Nabi ba ujung Ramadan kepu tujuan untuk meminta Lailatul Qadar, iktikaf di masjid, mengucapkan zikir, solat qiyamul lail. Beliau lakukan ibadah di akhir-akhir Ramadan. 10 terakhir tidak didapati Rasul berdiam diri di rumah, melainkan menghabiskan waktunya untuk beribadah di masjid. Bahkan dalam sebuah dialek, pada gedanyang li Aisyah, ya Rasulullah, wahai kekasihku, pakan le dron ibadah lagi seolah-olah dron akan dipetamong dalam neraka di Allah. Kenapa engkau beribadah seolah-olah engkau melakukan dosa yang menggunung, dosa yang menumpuk, dosa yang senantiasa engkau lakukan dalam kehidupan? Rasul menjawab, hamba Allah, aku diberikan kelebihan oleh Allah luar biasa. Karena kelebihan tersebut, rasanya aku ingin bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan beribadah kepada Rabbku. Artinya Nabi beribadah
bukan hanya karena menuntut diberikan surga oleh Allah. Nabi beribadah bukan karena takut beliau akan dimasukkan dalam neraka, tapi Nabi beribadah untuk bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan mengingatmu, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan aku akan, jangan termasuk engkau dalam kategori orang-orang yang kufur. Kiban cara termasuk orang yang kufur, kiban termasuk orang yang syukur tengkuk. Syukur itu menempatkan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah di jalannya Allah. Contoh, gejuk tubuk mantang tegak, menyo tak tinggalkan rumah, tak jauh masjid, kita masih mampu, maka lakukan hal tersebut. Tinggalkan kemewahan saat ujung-ujung Ramadan itu. Kiban pemandangan urang Silut. Pernah suatu video ataupun cuplikan di-share oleh BKM Masjid Jami. Ada seseorang yang merangkak untuk beribadah solat jamaah ke masjid dalam kondisi beliau tidak sempurna. Mereka saja, beliau saja yang diberikan kekurangan oleh Allah, tapi mampu merangkak untuk solat berjamaah di masjid. Kenapa kita malam ini? Kenapa kita hamba Allah yang masih punya kekuatan tetapi tidak mau merengkuh rahmatnya Allah? Siapa tahu malam 27 Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar, yang mana kita akan diampunkan dosa oleh Allah dan kelak dimasukkan dalam surga oleh Allah. Hamba Allah orang Siklun, semoga usai Ramadan nantinya titel muttaqin yang dukun oleh Allah jauh-jauh hari dulunya betatume sandang legedanyo selaku hamba yang muttaqin, orang yang pedang tarawih. Dan sabuh pesan dari kakanda ulun tua, di mana Abu Mustafa pernah berkata almarhum, kita semai benak tacok ija cukup god bek sampai kain tersebut saat menjelang Ramadan itu akhir tacok genting takoh kain benung yang kali katanya selam yang jauh-jauh hari sebelumnya. Artinya ibadah kita dari pertama Ramadan kita beribadah luar biasa. Malam ini sudah 27 Ramadan, kita tidak menjaga pahala tersebut, maka akan hilang sirna diterpa oleh masa. Maka mari hamba Allah, untuk malam akan ada zikir muhasabah yang insya Allah diberikan kesempatan kepada kami untuk memimpinnya. Mari kita merengkuh rahmat Allah, kita beriktikaf di masjid sampai sahur itu datang. Insya Allah kalau itu kita lakukan bersama, kita berderai air mata. Kita bayangkan bagaimana dosa yang pernah kita laksanakan, kita lakukan setahun yang lalu. Ya Allah, saya adalah orang yang melakukan maksiat. Setahun yang lalu saya alpa terhadap perintahmu. Setahun yang lalu saya bergelimang dengan maksiat noda dosa. Malam ini nanti saya akan beriktikaf di masjid. Saya renungi semua dosa sembari diucapkan kalimat istighfar. Insya Allah Allah akan mengampunkan dosa kita dan dijadikan kita sebagai hamba yang muttaqin, akan dimasukkan dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin.